Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Kharastan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai fungsi non-linear, khususnya bagaimana menerapkan fungsi non-linear di dalam bidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi non-linear itu fungsi di mana variabelnya itu tidak berpangkat satu, ya, berbeda dengan fungsi linear yang variabel-variabel independennya itu adalah pangkatnya satu, ya, baik variabel independen maupun variabel dependennya pangkatnya satu, itu adalah fungsi linear. Sementara kalau non linear itu bisa jadi salah satu atau dua-duanya, baik variabel independen maupun dependen, itu sama-sama memiliki pangkat lebih dari satu. Maka nanti kita akan menjumpai ada fungsi kuadrat pangkat 2, kemudian fungsi kubik yaitu pangkat 3 dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan memperkenalkan kembali, ya, konsep-konsep umum di dalam fungsi kuadrat yang barangkali sudah sahabat pembelajar ketahui atau sudah pelajari di waktu duduk di bangku SMA. Fungsi kuadrat secara umum kita bisa menuliskan sebagai fungsi di mana variabel dependennya yaitu fx atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yaitu dipengaruhi oleh variabel dengan koefisien a dan variabel x kuadrat dengan koefisien a, kemudian variabel x dengan koefisien b dan konstansa c, ya. Maka di sini kita akan mencoba mengetahui ketika fungsi kuadrat ini diselesaikan, maka kita harus tahu dulu nih, bentuk fungsi kuadratnya itu akan berbentuk parabola ke atas atau parabola ke bawah, ya. Karena itulah yang akan menentukan nanti titik potong, ya, sekaligus titik potongnya, apakah titik potongnya di sumbu X itu ada, ataupun nanti akan muncul titik maksimal atau titik minimum. Di sana akan terlihat dari bentuk fungsi ini, ya. Jadi kalau kita bilang ax kuadrat plus bx plus c, itu berarti secara umum kita bilang a-nya positif, ya. Secara umum a-nya positif dan di sini a tidak sama dengan 0, ya. Tapi kalau kita bilang min ax kuadrat plus bx plus c, berarti a-nya negatif. Kenapa tanda a ini sangat penting? Karena nanti akan berkaitan dengan bagaimana bentuk parabola tersebut, ya, apakah ke atas atau ke bawah. Ini contoh-contoh sederhana dari fungsi kuadrat, ya, x kuadrat min 3x plus 2 atau min 3x kuadrat, ya. Sementara kalau bukan fungsi kuadrat seperti ini, ya. Nah, kemudian ini ya, pangkatnya beda. Kalau ini kan pangkatnya negatif 2, ya. Ini pangkat 3, yaitu kubik. Nah, sahabat pembelajar, kita tahu bahwa fungsi kuadrat itu akan berbentuk parabola terbuka ke atas, ya, terbuka ke atas seperti ini. Ya, kalau a-nya lebih besar daripada 0, ya. Sebaliknya, kalau a-nya lebih kecil dari 0, maka parabolanya seperti ini, ya. Nah, dengan demikian kita tahu kalau yang namanya parabola itu terbuka ke atas, maka di sini pasti ada titik minimum, ya, titik minimum. Sementara kalau terbuka ke bawah ada titik maksimum, ya. Ini minimum, ini maksimum. Dan setiap fungsi kuadrat juga memiliki yang namanya garis simetris, ya. Ya, kebetulan ini yang menjadi variabel independennya adalah x, maka simetris yang memotong sumbu x sehingga dia sejajar dengan sumbu y, jadi vertikal dengan sumbu y, ya. Apa sih sumbu simetris itu? Sumbu yang memotong sebuah kurva parabola sama besar, ya, bentuknya akan sama besar, dia akan menembus di tengah-tengah, membagi antara bagian kanan dan bagian kiri dari gambar parabola tersebut, ya. Nah, bagaimana kita mengetahui titik potongnya? Maka secara umum titik potongnya nanti bisa kita selesaikan dengan persamaan fungsi kuadrat, ya. Tapi sebelum ke sana kita akan mengetahui dulu, kalau kita sudah mengetahui parabola itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, maka kita tentu tahu dong titik puncak ataupun titik minimumnya, ya. Titik puncak atau titik minimumnya. Nah, titik puncaknya bisa dihitung dengan cara min B dibagi 2A, ya, artinya ini yang yang
titik dari X-nya ya. Kemudian kalau ini ketemu, fungsi ini dimasukkan ke dalam fungsi kuadratnya, sehingga F dari min B per 2A, inilah Y-nya. Maka fungsi tersebut akan memotong sumbu Y di konstantanya, di C, dan memotong sumbu X di penyelesaian persamaan ini. Ya. Nah, ini macam-macam nanti penyelesaian persamaannya, ya, fungsi A kuadrat plus B plus C. Jadi secara umum, sahabat pembelajar, yang namanya titik puncak itu bisa dicari ya, titik puncak baik berupa dia minimum maupun titik puncak maksimum, yaitu dengan min B dibagi 2A, jadi B-nya adalah ini, koefisien dari X ya, kemudian ada koefisien dari X kuadrat. Kemudian kalau ketemu angkanya masukkan ke fungsi kuadrat, maka akan ketemu ini, ketemu nilai Y-nya. Nah, ini secara umum gambar parabola, sahabat pembelajar. Kalau ini terbuka ke atas, berarti kita tahu A-nya lebih besar daripada 0 ya, dan dia punya titik minimum. Ya. Kalau A-nya lebih kecil daripada 0, maka open downwards ya, maka dia punya titik maksimum. Nah, sebenarnya sahabat pembelajar, untuk mengetahui titik minimum titik maksimum yang yang nilai Y-nya itu di samping fungsi yang X-nya dimasukkan ya angkanya ya, kita juga bisa mencari pakai ini. Min B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini ya? Bisa cara memfaktorkan. Kalau angkanya sederhana bisa kita faktorkan ya. Atau kita melengkapkan kuadrat sempurnanya ya. Nah, penyelesaian X itu tersebut bisa 2 buah, 1 buah, atau bahkan nggak ada penyelesaiannya. Jadi untuk menyelesaikan X artinya kurva parabolanya itu memotong sumbu X itu di titik mana saja, itu tergantung dari penyelesaian rumus ini. Bisa jadi dia akan memotong di 2 titik, atau cukup di 1 titik saja sumbu X, atau bahkan tidak memotong di sumbu X sama sekali. Ya. Maka itu nilainya akan tergantung dengan nilai B kuadrat min 4AC. Ya. Akar dari B kuadrat min 4AC. Akar dari B kuadrat min 4AC yang sering kita sebut dengan diskriminan ya. Nah, ini sahabat pembelajar, secara umum kalau B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0, maka hanya ada satu penyelesaian. Artinya apa? Ini titik potong di sumbu X hanya satu. Ini ya. Sebaliknya kalau B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0, akan ada 2 penyelesaian ya. Akan ada 2 penyelesaian. Ya, ini kalau B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Tapi kalau B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0, maka tidak ada penyelesaian. Garis parabolanya berbentuk tidak memotong atau menyinggung sumbu X. Ya. Jadi kalau B kuadrat min 4AC sama dengan 0, memotong satu titik. Kalau memotong satu titik sumbu X namanya menyinggung. Nah, menyinggung aja ya. Tapi kalau memotong lebih dari satu titik namanya memotong ya. Ini ya sahabat belajar ya. Nah, ini contoh gambar kurva parabola yang tidak memotong sumbu X ya. Dia menggantung ya, menggantung ke atas atau menggantung ke bawah. Nah, contoh soal, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus 12. Ya. Nah, dari sini sahabat belajar kita tahu nih, kalau kita pakai format atau template persamaan standar fungsi kuadrat, ini kan AX kuadrat ya, plus BX plus C. Ya, dari sini kita tahu bahwa A-nya adalah minus 1 gitu ya, A-nya minus 1, kemudian B-nya adalah minus 4, dan C-nya sama dengan 12. Dari sini kita tahu karena A-nya minus 1 terlebih kecil dari 0, maka parabolanya bisa kita pastikan akan terbuka ke bawah. Ya. Kemudian akan memotong sumbu Y di mana? Di C. C-nya berapa? C-nya kan ini ya, 12 ya. Nah, berarti 0,12. Nilai maksimumnya gimana? Nah, ini masukin min B per 2A, berarti di sini B-nya adalah 4 ya, berarti 4 ya, dibagi minus 2 gitu ya. 4 dibagi minus 2 sama dengan berapa? Minus 2. Nah, berarti sumbu X-nya akan minus 2, akan sumbu simetrinya akan memotong X pada N nilai minus 2.
Nah, ini sumbu simetrisnya benar ya. Kemudian titik potong sumbu X-nya gimana? Nah, kita bisa, karena angkanya ini angka yang unik ya, kita bisa selesaikan dengan pemfaktoran ya, atau faktorial ya. Karena 12 kita cari nih apa namanya 12 dan min 1 ya. Faktor dari 12 dan min 1 yang kalau dijumlahkan bisa menghasilkan min 4, kalau dikalikan bisa menghasilkan 12. Sehingga di sini ketemu min X plus 2 dikalikan X plus 6 sama dengan 0 ya. Dari sini kita tahu, sahabat belajar ya, bahwa persamaannya ini bisa jadi X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 2. Nah, kalau kita menggunakan rumus persamaan kuadrat ya, atau kadang-kadang orang nyebutnya sebagai rumus ABC gitu ya. Maka di sini kita nyebutnya min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Maka hasilnya, masukin angkanya ya, angka-angka ini masih dimasukin, maka hasilnya akan sama, X-nya 2 atau X-nya negatif 6. Inilah nilai dari perpotongan kurva parabola dengan sumbu X, yaitu di X sama dengan 2, ya, dan X sama dengan negatif 6. Ya, di sini tadi titik puncaknya adalah apa tadi? Minus 2 ya, ketemu minus 2. Kemudian kalau minus 2 dimasukkan ke fungsi itu akan menghasilkan 16. Nah, ini ya, contoh sederhana sahabat belajar ya. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa melakukan visualisasi dari fungsi ini, karena ketika nanti kita terapkan di bidang ekonomi, kita akan tahu ya angka-angka mana yang realistis atau yang wajar untuk bisa kita ambil ya. Karena bisa jadi nanti tidak semua angka itu kita pakai. Sebagai contoh ya, kalau namanya harga itu nggak boleh angkanya negatif, karena tidak ada harga namanya negatif. Ya. Maka nanti kalau ada daerah-daerah seperti ini, maka yang nilainya negatif otomatis kita tolak sebagai solusi itu sebagai penyelesaian. Kita hanya fokus ke nilai positif. Ya, itu ya kalau diterapkan di bidang ekonomi. Nah, bagaimana kalau parabolanya itu terbuka ke kanan atau kiri? Bisa terbuka kanan kiri kalau yang jadi variabel dependennya adalah X dan variabel independennya Y. Ini ya, fungsi dari Y. Artinya Y-nya itu independen, X-nya dependen. AY kuadrat plus BY plus C. Nah, di sini juga kalau A-nya lebih besar 0, maka akan terbuka ke kanan seperti ini. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, akan terbuka ke kiri. Cara mencari koordinat titik puncaknya juga sama ya. Min B per 2A. Tapi ini ditukar ya, ini fungsinya dulu. Kalau yang tadi kan min B per 2A itu baru fungsinya. Ya, ini karena yang menjadi independen adalah Y-nya, jadi F-nya taruh depan dulu, baru min B per 2A. Ya. Ini juga gitu. Nah, ini ya. Nah, sebagai contoh, kita punya fungsi X sama dengan FY, Y kuadrat min 3Y min 10. Maka, karena kita tahu Y-nya itu positif ya, Y kuadratnya, maka dia terbuka ke kanan. Memotong sumbu X di mana? Memotong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti dibikin 0 semua nih, ini sumbu X di minus 10,0. Nah, ini maksimumnya pakai rumus ini ya. Masukkan, ketemu ini. Dan sumbu simetrinya adalah otomatis yang memotong sumbu Y sekarang. Y sama dengan 3 per 2. Nah, titik potongnya, karena ini angkanya, ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan faktorial ya. Ini berarti Y min 5 ya, dikalikan Y plus 2. Dan 10 ya. Maka Y sama dengan 5 atau Y sama dengan minus 2. Ya. Y-nya di 5, motong sumbu Y di titik 5, atau dan si titik 0, negatif 2. Ya, gampang ya teman-teman ya. Saya yakin ini pembelajaran sangat mudah untuk mengingatkan kembali konsep fungsi kuadratik ketika teman-teman ada di bangku SMA. Ya. Demikian sahabat belajar penjelasan singkat mengenai fungsi kuadratik. Jangan kemana-mana. Di video berikutnya saya akan menjelaskan kepada sahabat belajar mengenai fungsi kubik, yaitu fungsi yang pangkat tertinggi dari independen variabelnya adalah 3. Oke, salam sehat buat sahabat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.